Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai frasa, klausa, dan kalimat Arab. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu mengenai frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang dimana menduduki eh, satu fungsi kalimat. Jadi fungsi frasa tersebut tidak mengandung predikat. Kemudian mengenai jenis-jenis frasa, yaitu ada 4, yaitu frasa deskriptif, frasa idofi atau murokab idofi, murokab murokab isyari, dan kemudian ada murokab adati. Baik, yang pertama yaitu frasa deskriptif, yaitu frasa yang mendeskripsikan atau mensifati kata lainnya. Contohnya adalah rojulun solihun. Berarti rojulun adalah mausufnya atau yang disifati, kemudian solihun adalah sifatnya. Jenis yang kedua yaitu murokab idofi, yaitu frasa yang berkenaan dengan pemilik, yang dimana kata pertama adalah mudhof dan kata yang kedua adalah mudhof ilaih. Contohnya, wajadtu kitab Zaidin. Wajadtu itu kan jadi fa'il. Kemudian fa'ilnya adalah saya, yaitu domirtu. Kemudian kitab jadi maf'ulnya atau objek, dan kemudian kitabah selain jadi objek atau maf'ul yaitu sebagai mudhof, kemudian zaidinnya adalah mudhof ilaih. Kemudian selanjutnya adalah murokab isyari, yaitu gabungan kata di mana isim isyarah menunjukkan ke isim lainnya, yaitu atau musyar ilaih. Contohnya yaitu hadar rojulu. Hada itu adalah isim isyarah, kemudian arrojulu adalah musyar ilaihnya. Kemudian selanjutnya adalah murokab adati, yaitu jumlah yang berasal dari dua isim yang dijadikan satu, dan isim yang kedua masih satu karakter. Contohnya yaitu ahada asyara. Ahada asyara. Kata tersebut manakala kata tersebut asalnya adalah ahadun wa asyarun. Kemudian wawunya dibuang dan dua isim tersebut dijadikan satu dan menjadi kata ahada asyara. Sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai klausa yang akan disampaikan oleh Mbak Sinta. Untuk materi yang kedua adalah klausa. Pengertian dari klausa itu sendiri adalah gabungan antara dua kata atau lebih yang memuat predikat sehingga berpotensi menjadi suatu kalimat yang utuh. Dan jenis-jenis klausa itu ada dua. Yang pertama adalah klausa bebas, yang pertama adalah klausa bebas, dan yang kedua adalah klausa terikat. Klausa bebas itu klausa yang terdiri dari subjek dan predikat. Dengan adanya dua unsur itu, klausa ini bisa dikatakan sebagai klausa utama atau bisa disebut sebagai induk kalimat. Kalau yang kedua adalah klausa terikat. Nah, klausa terikat ini berbeda dengan klausa bebas. Kalau tadi klausa bebas adalah terdiri dari subjek dan predikat, kalau klausa terikat itu hanya terdiri dari satu unsur, subjek saja atau predikat saja. Sehingga klausa ini itu tidak bisa berdiri sendiri atau klausa ini itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu kalimat yang utuh. Dari unsur segmental, predikat bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah klausa verba, yang kedua adalah
klausa nomina, dan ketiga klausa adjektiva, dan yang terakhir adalah klausa preposisional. Baik, yang pertama adalah klausa verba. Kalau klausa verba itu sesuai dengan namanya ya. Klausa verba itu predikat yang terdiri dari kata kerja atau verba. Di sini ada dua macam. Yang pertama adalah transitif dan intransitif. Kalau transitif itu kata kerjanya masih membutuhkan objek, tapi kalau yang intransitif itu kata kerjanya tidak membutuhkan objek lagi. Dan yang kedua adalah klausa nomina. Kalau klausa nomina adalah klausa yang predikatnya bisa berupa kata beda atau nomina. Yang ketiga, klausa adjektiva. Klausa adjektiva itu klausa yang unsur utamanya adalah subjek dan predikat. Terus subjeknya itu berkategorikan nomina, kalau predikatnya itu harus berkategorikan adjektiva. Dan yang terakhir adalah klausa preposisional. Klausa preposisional itu adalah klausa yang predikatnya berupa frasa preposisional. Sudah, terima kasih. Naam, sa'ashrah an anwa'ul kalimat. Ma ma'na al-kalimah? Al-kalimah huwa lafzun lahu ma'na. Dalam bahasa Indonesia, kalimat itu merupakan susunan kata. Sedangkan dalam bahasa Arab, kalimat itu berarti kata. Tanhasirul kalimat fi thalathati anwa'. Huwa ismun wa fi'lun wa harfun. Awalan yani al-kalimah al-ismu. Jadi kalimat isim itu merupakan kata benda atau segala sesuatu yang dikategorikan benda, baik benda mati ataupun benda hidup. Contohnya seperti nama orang, nama binatang, nama tumbuhan, nama benda, nama negara, nama kota, dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri isim yang pertama itu yaitu adanya tanwin. Tanwin ini menandakan bahwa kalimat tersebut bersifat nakiroh atau bersifat umum. Contohnya rojulun. Kemudian yang kedua alif lam, yang mana apabila kalimat diawali dengan alif lam maka dia bersifat khusus atau nakiroh. Contohnya al-kitabu, yang artinya buku itu. Kemudian yang ketiga yaitu didahului huruf nida. Contohnya ya Muhammad. Jadi huruf nida itu untuk memanggil. Kemudian yang keempat adalah majrur. Tanda dari majrur ini yaitu harokat kasroh. Contohnya ala syajaroti. Yang kelima ini setiap kata yang menjadi pokok pembicaraan. Misalnya al-kitabu mufidun, yang artinya buku itu bermanfaat. Kemudian thanian yani al-kalimah al-fi'l. Kalimat fi'il atau yang biasanya disebut dengan kata kerja, yaitu setiap kata yang menunjukkan pekerjaan pada waktu tertentu. Ciri-ciri fi'il yaitu ada tak fa'il, yakni
huruf ta yang berkedudukan sebagai pelaku pekerjaan. Contohnya kata betu yang artinya saya menulis. Kemudian yang kedua ada ta ta'nis, yaitu huruf ta yang menunjukkan mu'annas atau perempuan. Contohnya katabat yang artinya dia perempuan telah menulis. Kemudian selanjutnya ada ya mukhatabah, yaitu huruf ya yang menunjukkan kata ganti orang kedua atau kamu. Contohnya taktubina. Kemudian selanjutnya ada nun taukid, yaitu huruf nun yang berada di akhir kata yang menunjukkan makna penekanan. Contohnya liyaktubanna, yang artinya berarti hendaklah dia benar-benar menulis. Ciri yang lain yaitu apabila didahului oleh kata-kata qad, sin, sa, dan saufa. Nah, kalimat fi'il ini terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi di sini yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Contohnya khalaqa yang artinya telah menciptakan, kataba yang artinya telah menulis. Fi'il mudhari yaitu menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Kemudian fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Contohnya ihfaz, iqra, uktub. Salisan yani al-kalimah al-huruf. Al-harf huwa kullu kalimatin laisa laha ma'na illa ma'a ghairiha. Dalam bahasa Indonesia sendiri, huruf identik dengan kata sambung atau yang sejenisnya. Contohnya bi, ila, ala, fi, an, min, la. Contoh kalimat akhruju minal baiti. Contoh lain Ahmad yaqra'ul Qur'an fil masjid. Terima kasih.